Perkenalkan, nama saya Desviani Natalia, NIM 2892150260, Prodi Manajemen. Dosen Bapak Joni Tresmanto, SSOS MM. Ujian tengah semester Typing Tutor. Di sini saya ingin membahas materi tentang Typing Tutor. Mengetik merupakan kegiatan mencatat yang dilakukan dengan bantuan papan ketik. Mengetik bisa dilakukan dengan mesin tik atau keyboard pada komputer. Mengetik pada komputer merupakan pengoperasian paling lumrah yang dilakukan oleh para penggunanya. Tindakan tersebut diwujudkan dalam proses menekan pada keyboard yang bertujuan untuk memasukkan angka atau huruf sehingga tampil di layar monitor. Keterampilan mengetik 10 jari sangat membantu dalam melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan komputer, misalnya penulis, programmer, atau sekretaris. Namun, sangat sedikit yang menyadari akan pentingnya mengetik, sehingga tidak heran jika ditemukan pemilik komputer yang kurang ahli mengetik 10 jari. Fungsi-fungsi mesin ketik manual, elektronik, dan komputer. Fungsi mesin ketik manual. Mesin ketik manual mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Mengetik berbagai macam surat. 2. Mengetik naskah atau teks. 3. Mengetik tabel atau daftar dan sheet stencil. 4. Mengetik pekerjaan-pekerjaan kecil seperti kwitansi. Fungsi ketik elektronik. Mesin ketik elektronik adalah mesin ketik yang bekerja secara elektronis dengan menggunakan tenaga baterai atau AC adaptor. Menurut fungsinya, mesin tik dibagi menjadi dua, yaitu mesin tik memori dan mesin tik bukan memori. Fungsi komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Ia memiliki kemampuan untuk menyimpan, mengambil, dan memproses data. Komputer dirancang untuk menjalankan aplikasi dan menyediakan berbagai solusi melalui komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi. Teori tentang penempatan jari pada touch basis saat mengetik. 1. Tempatkan posisi jari tangan dengan benar. Konsep dasar cara mengetik cepat adalah menempatkan jari tangan pada tombol keyboard. Jari kirimu ditempatkan pada tombol huruf A, S, D, dan F. Lalu jari kananmu berada di tombol huruf J, K, L, dan tanda tanya. Kemudian, kedua jempolmu berada di tombol spasi. Intinya, antara jari tangan kiri dan jari tangan kanan tidak bersilangan. Letak jari tangan kiri di keyboard. Kelingking A, jari manis S, jari tengah D, jari telunjuk F, ibu jari spasi. Letak jari tangan kanan di keyboard. Kelingking tanda tanya, jari manis L, jari tengah K, jari telunjuk J, ibu jari spasi. 2. Mulai gunakan 10 jari-jarimu. 3. Pelajari mengetik tanpa melihat. 4. Kuasai dasar keyboard shortcut. 5. Latihan dengan game. Fungsi menulis rata tengah, cetak miring, cetak tebal, dan garis bawah. Fungsi rata tengah biasanya digunakan untuk menulis judul, quotes, dan beberapa kalimat atau paragraf yang ingin ditonjolkan oleh penulis. Tombol keyboard untuk membuat rata tengah adalah kombinasi CTRL plus E. Fungsi cetak miring. Ada beberapa fungsi cetak miring. 1. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. 2. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. 3. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Fungsi cetak tebal. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. 2. Huruf tebal dapat
dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab, serta judul dan subjudul dalam tulisan atau artikel. Fungsi garis bawah. Fungsi garis bawah tidak dijelaskan secara khusus dalam PUIBE, namun ada dalam keterangan fungsi huruf tebal dan huruf miring. Dengan demikian, fungsi garis bawah sudah diganti dengan penggunaan huruf tebal dan penggunaan huruf miring, dan hanya berlaku dalam tulisan tangan atau mesin tik. Demikian ulasan ringkas tentang fungsi huruf tebal dan miring garis bawah dalam bahasa Indonesia. Aplikasi Rapid Typing dan Typing Master. Rapid Typing melalui aplikasi Rapid Typing ini, jika Anda pertama kali menggunakan aplikasi ini, Anda akan disuruh menyeting sesuai bahasa Anda, jumlah huruf, dan platform yang Anda gunakan. Dengan menggunakan aplikasi ini, Anda dapat belajar mengetik dengan menggunakan satu tangan atau dua tangan sekaligus. Aplikasi ini juga dibekali kursus mengetik dasar yang sangat lengkap. Typing Master. Aplikasi yang satu ini menjadi salah satu aplikasi yang sangat konsisten membantu pengguna mengetik layaknya seorang ahli. Aplikasi ini juga support berbagai keyboard layout US, Eropa, Kanada, Belgia, hingga dengan Prancis. Aplikasi ini juga menghadirkan berbagai jenis tes mengetik dengan tingkat kesulitan berbeda. Ada juga fitur game supaya Anda tidak bosan. Anda juga dapat mengetes seberapa cepat ketikanmu dengan lebih akurat melalui aplikasi yang satu ini. Aplikasi ini hadir dalam versi berbayar dan juga ada yang gratis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.